Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada saat ini oleh kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kita alami dan rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah PWGT secara live streaming bersama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada ibadah ini, yaitu keluarga Ibu Hendrika Rompa Asa. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 2, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku. Lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mengaminkan mazmur berbalasan dan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus.
Mari kita siapkan hati kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memperjumpakan kami walau secara online lewat ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada malam hari ini Tuhan. Bersama dengan keluarga Nyonya Hendrika Rompa Asa, kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu Tuhan yang akan menjadi penuntun sebagai terang dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 hingga ayat yang ke-34. Firman Tuhan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin, firman Tuhan. Saya memberi satu tema bacaan kita pada malam hari ini, keluarga yang setia kepada Tuhan. Keluarga yang setia kepada Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara secara khusus buat keluarga Ibu Hendrika Rompa Asa. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kita alami, tetap kita alami sampai pada saat ini. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kita, orang yang menaburkan benih melambangkan Yesus Kristus. Dan tanaman itu adalah kerajaan Allah. Yesus memberikan penjelasan bahwa kerajaan Allah akan berkembang jika ia ditaburkan. Ini menunjukkan bahwa walaupun permulaan gereja sangat kecil, tetapi karena mempunyai hidup yang kuat sehingga berkembang menjadi besar. Ukuran bukanlah yang penting, tetapi usaha dan hasil adalah yang terpenting. Ukuran bukan yang terpenting, tetapi usaha dan hasil adalah yang terpenting. Dikatakan pada ayat yang ke-30 sampai 34, biji yang kecil itu ketika bertumbuh, ia bisa menjadi tempat hidup atau berkat bagi makhluk yang lain. Nah, yang menarik adalah meskipun ukuran bijinya sangat kecil, sesawi tumbuh dengan cepat dan mendatangkan manfaat baik dari sayur pun, ya bisa sayurnya maupun minyak yang dihasilkan yang dipakai untuk kebutuhan memasak. Ya, sepertinya sangat mustahil ya jika dari biji sesawi yang ukurannya paling maksimalnya 1 mm
1 mm, ini ternyata bisa tumbuh mencapai ukuran 3 sampai 5 meter. Dari 1 mm itu bisa mencapai 3 atau 5 meter. Ya. Yang dimaksud dengan biji sesawi adalah jenis sesawi yang hitam. Ya. Bukan yang kuning. Ya. Mengenai kandungan nutrisi dari tanaman ini juga mengandung begitu banyak nutrisi yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Iya, ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, benang merah dari bacaan kita pada malam hari ini ialah hanya jika manusia hidup berkenan kepada Allah, maka ia akan menjadi berkat bagi dunia. Iya. Tidak peduli sekecil apa perbuatan yang ia lakukan, jika didasari dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, maka ia menjadi berkat. Ya. Manusia punya sebuah kecenderungan alamiah untuk mengabaikan hal-hal yang kecil. Ya. Pengabaian ini membuat manusia menganggap remeh apa yang kecil, ya, sesuatu yang kecil di dalam pandangan mata dan pikirannya. Ya. Ada satu hal yang penting yang sering kali kita luput dari perhatian kita. Tetapi kita harus ingat bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Tidak mungkin menjadi besar kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Ya. Kita perlu bersyukur, kita perlu menghargai apa yang kecil yang sedang ada dalam genggaman kita pada saat ini, pada hari-hari yang kita lewati. Pelayanan kita yang kecil akan menjadi besar dan berdampak jika kita setia dan memelihara benih atau biji yang ada pada kita. Ya. Biji sesawi yang kecil itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Jika dipelihara, dijaga, dia akan tetap tumbuh dan memberikan hasil. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan dalam bacaan kita pada malam hari ini, ya, tentang kerajaan Allah. Ya. Dimulai dari hal yang kecil, yaitu benih. Harus ada usaha untuk menaburnya. Yang kecil tidak boleh dianggap remeh, sebab dari yang kecil Allah memberikan berkatnya. Ya. Biji sesawi digambarkan sebagai benih yang terkecil, tetapi jika ia bertumbuh bisa sangat besar, bahkan burung-burung pun bisa hinggap dan bersarang dalam naungannya. Dari biji yang kecil bisa memberikan naungan kepada burung yang sangat besar. Yang kecil bisa menjadi berkat. Ya. Jadi jangan pandang enteng hal yang kecil. Jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil. Dari yang kecil bisa menjadi besar. Ya. Keluarga adalah sistem terkecil dalam masyarakat maupun dalam gereja. Ya. Maupun dalam organisasi. Keluarga adalah sistem yang paling terkecil. Tetapi justru keluarga adalah kekuatan utama majunya sebuah bangsa atau organisasi. Keluarga seumpama benih yang ditabur di tengah dunia. Ya. Dunia akan menawarkan berbagai hal yang mencobai membuat kehidupan kita terlena dengan hal-hal yang sepertinya indah, gampang, menjanjikan kenikmatan dan berbagai macam lagi. Terkadang jika kita menolak segala bentuk tawaran itu, maka yang kita dapatkan adalah tekanan, penderitaan, kesusahan. Namun sebagai orang yang percaya, kita diarahkan untuk dapat melihat bahwa kehidupan tidak berakhir ketika kehidupan dunia berakhir. Ya. Kehidupan tidak berakhir ketika kehidupan dunia berakhir. Tapi masih ada kehidupan. Kita di dunia ini hanya sementara. Ya. Kalau kita melihat
dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 10, di sana Paulus menjelaskan, janganlah tawar hati karena kehidupan yang sementara ini. Walau kita hanya sementara di dunia ini, jangan kita tawar hati. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ayatnya yang ke-10 dalam 2 Korintus pasal 5. Paulus ingin memberikan tekanan bahwa selama manusia hidup, ia harus bertanggung jawab atas kehidupannya untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Paulus menyadari dia adalah sebagai milik Allah. Dan Paulus itu memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menyadari posisi kita sebagai milik Allah. Baik, Paulus mengatakan pada ayat yang ke-8, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, Paulus ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Baik dalam keadaan hidup atau mati, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ibu-ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita, yang pertama, apakah kita membangun anggota keluarga kita, membangun diri kita untuk setia kepada Kristus, mendidik anak-anak kita, keluarga kita memiliki karakter yang penuh cinta kasih, yang bertanggung jawab sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Sekecil apapun yang dilakukan oleh anggota keluarga, jika didasari dengan ketaatan kepada Tuhan dan cinta kasih, maka akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dari hal yang sekecil ini, Allah bisa memakai keluarga atau bahkan pribadi kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Allah sanggup memberkati umatnya untuk menjadi berkat seperti pohon, tempat bersarang, tempat bernaung bagi burung-burung dalam bacaan kita. Jadi untuk menjadi berkat buat orang lain tidak hanya ketika kita memiliki berkat yang luar biasa, tidak dari hal yang ekonomi kita, pas ekonomi kita baik kita menjadi berkat, tidak. Tetapi dari setiap tingkah laku kita, dari setiap perbuatan kita, bagaimana kita menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk senantiasa menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita mulai dari diri kita dulu. Ya, kita menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita miliki pada saat ini, apa yang ada di genggaman kita pada saat ini, dari firman Tuhan, kita diajarkan untuk senantiasa menghargai hal-hal yang terkecil, mensyukuri hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri kehidupan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita pada saat ini. Lewat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, ya, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, atas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita pada saat ini. Mari kita syukuri atas kehidupan kita. Kita senantiasa bersuka cita bersama dengan anak-anak, bercanda bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walau itu sekecil apapun, mari kita selalu bersyukur. Ya, sehingga orang lain dapat melihat kehidupan kita. Oh, ibu ini, bapak ini, keluarga ini, ya, senantiasa bersyukur, senantiasa bersuka cita. Ya, walau ada tantangan yang sedang kita hadapi, ada penderitaan yang sedang kita hadapi, ada pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi kita senantiasa memancarkan kehidupan yang, oh begini orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang senantiasa
dilindungi oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, sekecil apapun berkat itu, saya perlu bersyukur. Ya. Saya tetap setia kepada Tuhan. Saya mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Yang kedua, ketika kita memilih untuk tergilas atau tergoda dengan hal-hal atau tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat pribadi kita jauh dari Tuhan, keluarga kita jauh dari Tuhan, dan tidak memiliki cinta kasih. Ya, ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan memiliki cinta kasih. Kita perlu ingat bahwa setiap keluarga Kristen, Allah punya kuasa untuk menundukkan setiap kesombongan dalam kehidupan kita. Ya, perlu kita sadari bahwa kita ada pada saat ini, apa yang kita miliki pada saat ini bukan kita mendapatkan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi itu karena Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memberikan itu dalam kehidupan kita. Ya, yang dimaksud di sini ialah jangan pernah kita lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita membuat ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ya. Baiklah kita senantiasa selalu mendekatkan diri atau membangun hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ada jarak antara kita dengan Tuhan. Ya. Mungkin karena kita masih kuat, kita mengatakan ya saya masih kuat, tetapi perlu kita tahu dan pegang bahwa kita tidak bisa ada pada saat ini kalau bukan topangan Tuhan. Jadi jangan pernah sama sekali kita membuat jarak antara kita dengan Tuhan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan ketika Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kita tidak memiliki daya atas kehidupan kita. Ya, kita tidak memiliki kuasa atas kehidupan kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Ketika Tuhan mengambil semuanya yang ada dalam genggaman kita, kita mau apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan dari Yehezkiel 17 ayat yang ke-22 sampai 24 bahwa Tuhan sanggup menundukkan segala kesombongan dan Tuhan yang berhak di atas kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan hari ini saya mau ambil, kita tidak bisa tawar-tawar. Ya. Makanya selagi Tuhan masih memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, entah itu kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan yang lain, terus syukuri hidup kita, terus menghargai hal-hal yang kecil. Dari tema kita mengatakan keluarga yang setia kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun keluarga kita atau pribadi kita menjadi setia kepada Tuhan. Ya. Tuhan telah setia kepada kita, Tuhan telah memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, bahkan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah muncul dalam hati dan pikiran kita, Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan keluarga, anak-anak, cucu dalam kehidupan kita, itu sangat luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan peliharakan kita sampai pada saat ini, itu berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan selalu setia kepada kita, yang dituntut dari kita sebagai orang yang percaya setia kepada Tuhan. Ya, menjadi berkat buat orang lain. Ya, bangun relasi dengan Tuhan secara intim. Ya, kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia ini, menjadi saksi Tuhan. Ya. Ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan. Dari pembacaan kita mengenai perumpamaan, ya, kita diajak untuk meneladani perumpamaan tersebut. Mulai setia pada hal-hal yang kecil dan tidak mengabaikannya. Ya. Dari yang kecil seperti biji sesawi bisa bertumbuh besar, bisa menjadi berkat buat hal yang lain, buat makhluk yang lain. Kalau kita mau melihat keadaan sekitar kita, maka kita perlu mengubah sikap hati kita tentang sesuatu hal yang kecil atau sesuatu yang sedikit yang ada pada kita.
kita bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pujian dari yang kecil, kita bertumbuh menjadi pribadi yang ada pada saat ini. Itu karena Tuhan yang senantiasa menopang kita. Ya. Kita melihat tubuh kita, ya. Pasti akan terasa sakit kalau gigi kita tidak ada, ya. Gigi kita tidak ada, bagaimana kita bisa menikmati makanan, iya. Atau sesuatu hal yang kecil, lidah itu tidak ada pada diri kita, bagaimana? Ya. Semua kita membutuhkan. Ya. Maka dari ini kita diajak, kita diingatkan untuk senantiasa menghargai, mensyukuri hal-hal yang kecil yang ada pada kita. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa sedikit demi sedikit, lama tidak lama menjadi bukit. Ya. Kalau kita mensyukuri hal yang kecil yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan hal yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat biji sesawi itu, tidak ada gunanya, kecil sekali. Tetapi ketika dia ditanam, disiram, bertumbuh, dijaga, dia bertumbuh besar. Dia memberikan manfaat yang luar biasa. Dia memberikan perlindungan yang luar biasa bagi makhluk yang lain. Sangat luar biasa. Dari firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk senantiasa mensyukuri dan menghargai hal yang kecil yang ada pada diri kita. Mari ibu-ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, terlebih buat keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita mensyukuri, kita menghargai hal-hal yang kecil yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Dan mari kita senantiasa membangun pribadi kita untuk tetap setia kepada Tuhan, bahkan keluarga kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah PWGT pada saat ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita dan kita jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan syukur kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru baginya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang tetap kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Terlebih
dapat menjadi suluh bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dari firman-Mu Tuhan, kami diingatkan dan diajarkan untuk senantiasa menghargai, mensyukuri hal yang kecil yang ada pada diri kami. Dari yang hal kecil bisa menjadi hal yang lebih besar dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekecil apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami senantiasa diajar untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dan kami dituntut ya Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu. Walau ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, persoalan hidup yang kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa buat semua umat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari Jemaat Masaleh. Engkau berkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau dengarkan setiap permohonan, setiap pengharapan, setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Engkau lapangkan jalan bagi mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau berkati semua pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, topang kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu mendukung dalam doa akan keluarga Nyonya Hendrika Rompa Asa yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Oma Jojo bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang luar biasa yang tetap dialami oleh Oma sampai pada saat ini. Tuhan, mari Engkau Tuhan terus memberkati, melanjutkan penyertaan Tuhan buat Oma Jojo dalam menjalani kehidupan ini, dalam masa lanjut usia. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa dirasakan dan dialami oleh Oma dalam menjalani kehidupan ini. Setiap doa yang dipanjatkan Oma kepadamu, harapan, kerinduan, mari Engkau Tuhan sendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan dari Oma terkasih, mendengarkan kerinduan dari Oma terkasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan bahwa apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, itu adalah yang terbaik dari ukuran tangan Tuhan. Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Jojo yang ada di Jakarta bersama dengan istri dan anak-anak, buat Bapak Alien yang ada di Jakarta bersama dengan anak-anak, buat Bapak Klerin yang ada di NTB bersama dengan istri dan anak-anak. Engkau memberkati Bapak Jojo, Bapak Alien, Bapak Klerin bersama dengan keluarga dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menopang, jauhkan segala sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi baiklah damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati Mama Jojo, Mama Alien, Mama Klerin dalam mendampingi suami mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam mendidik anak-anak titipan Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya Tuhan, biarlah hari lepas hari yang dilalui selalu merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu buat Yonas yang ada di Kalimantan bersama dengan istri. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan melindungi mereka Tuhan. Keluar masuknya mereka Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan menopang mereka, memberkati mereka, mendengarkan setiap seruan dan doa mereka, harapan mereka, kerinduan mereka ya Tuhan. Salah satu kerinduan mereka Tuhan, ingin mendapatkan keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami tahu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan akan memberikan suatu hal yang terbaik dalam kehidupan kami sesuai dengan ukuran tangan Tuhan.
Mari Engkau Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga Yonas bersama dengan Nova. Tuhan tahu yang terbaik buat mereka. Kami percaya bahwa setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami itu adalah terbaik dari Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa buat cucu-cucu yang ada dalam keluarga Ibu Hendrika Rompaasa, ada Jojo, Rahel, Jaiden, Jordan, Alien, Clairin, Catherine, Kameloan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka ini bertumbuh berkembang dalam naungan kasih sayang Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Biarlah hari-hari yang dilewati oleh mereka, mereka boleh bertumbuh berkembang. Suatu hari nanti mereka menjadi anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segenap keluarga, seluruh keluarga dimanapun mereka berada, baik yang ada di Makassar, di Jakarta, Kalimantan, Toraja, dimanapun mereka, tilik mereka satu persatu, lindungi mereka Tuhan, berkati mereka, topang mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kepadamu bersama dengan keluarga. Mari Tuhan terima persembahan kami, berkati persembahan kami Tuhan yang akan dipakai dalam pelayanan PUGT Jemaat Masale. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, biarlah senantiasa dipakai dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segenap pengurus PUGT Jemaat Masale dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah segenap pengurus tetap seia sekata dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, hamba-Mu terus berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Ardiansa Yusran yang pada saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Tuhan, mari Engkau hadir di sana, menjamah dia, menyembuhkan dia ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Orang buta disembuhkan oleh Tuhan, orang lumpuh dapat berjalan, orang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan Bapak Adriansa Yusran terkasih. Engkau menopang, Engkau memberkati Mama Juju yang senantiasa mendampingi, merawat Bapak Juju ya Tuhan. Berikan kekuatan kepadanya, berikan pengharapan kepadanya Tuhan. Biarlah Mama Juju senantiasa tidak putus asa, senantiasa percaya kepada kuasa Tuhan. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa sepengetahuan dengan Tuhan. Semua ada dalam kontrol tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami ke depannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Baiklah tangan Tuhan yang akan memelihara kami, menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 131, Tiap Langkahku.
lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan, tetap mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Atas nama keluarga Ibu Hendrika Rompa Asa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada anak kekasih Oktapina Lumembang yang telah memberitakan firman Tuhan dalam ibadah PWGT pada saat ini. Tuhan memberkati, selalu diberi kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hendrika Rompa Asa yang sudah menjadi mimbar pelayanan dalam ibadah PWGT pada saat ini. Demikianlah ibadah PWGT kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.